Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, fala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kembali kita bertemu untuk melanjutkan pengajian kitab Takrib. Para pemirsa Al-Falah Media yang saya hormati, Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa tuqawwamu urudut tijarati inda akhiril hauli bimashturiyat bih. Pasal ini menerangkan tentang zakat perdagangan. Zakat perdagangan, cara mengeluarkan zakatnya adalah ketika di akhir tahun, tentu dengan pembukuan yang sehat, yang modern, ya, diketahui atau diingat betul berapa modal yang dikeluarkan, kemudian dimulai pada bulan berapa, tanggal berapa, dan di total, di takwim atau di hitung bersama-sama dengan modalnya dan laba dan barang yang masih tersisa dan dagangan yang ada. Baik modalnya pun juga sudah besar waktu itu atau modal kecil, tidak perlu dipilah-pilah dan dikesampingkan, memang dijadikan satu dan di total, kemudian dihitung. Perdagangan apa saja? Mungkin kemarin pernah saya haturkan bahwa at-tijarah qalbul mal, nikostiribhi, di memutar modal untuk tujuan mendapatkan laba yang sebanyak-banyaknya. Menjual, membeli barang untuk mendapatkan keuntungan. Apapun itu yang diperdagangkan, mau yang gede-gede, yang perumahan, mungkin mobil, mungkin juga kecil seperti mainan anak-anak, mau manisan, mau jajanan, mau kerupuk dan sebagainya. Yang jelas itu semuanya adalah perdagangan. Baik dengan modal kecil, belum nyampe satu nisab, mungkin hanya hitungan ratusan ribu atau jutaan atau masih puluhan, belum nyampe pada, kalau dihitung umpama sudah mencapai bisa diwujudkan satu nisab emas. Nah, umpama modal pertama sudah mencapai 77,5 gram, kalau umpama dibelikan emas ya sekitar berapa ratus juta umpama, berarti dari awal pun juga sudah modal yang sudah satu nisab. Lah pada akhir tahun nanti dihitung, menjelang akhir tahun dihitung, inda akhiril haul, menjelang akhir tahun dihitung, dan kemudian nanti dikeluarkan zakatnya. Wa yukhraju min dzalika rubu'ul usyuri, maka dikeluarkanlah dari
harta perdagangan yang ada dikeluarkan sebesar 1,93 gram atau harta sebesar pembelian emas 2 gram. Itu adalah 2,5% dari harta secara keseluruhan, baik modal dan laba daripada zakatut tijarah itu. Ya, itulah cara untuk mengeluarkan zakat tijarah, zakat perniagaan atau zakat perdagangan. Jadi karena fikih menjadikan emas sebagai ukuran yang tidak pernah turun, ya, akan selalu stabil dan akan selalu naik, ya. Meskipun mungkin kenaikannya mengalami naik turun, ya, pasang surut, ya. Oleh karenanya maka ukuran emas adalah ukuran stabil, bukan ukuran uang rupiah. Wa yukhraju min dzalika inda bulughi qimati mali tijar nisaban rubu al-usyuri minhu. Jadi kalau dihitung sekitar mampu untuk dibelikan emas seharga 77,5 gram, kalaupun toh sekarang harga emas katakan 1 juta per gramnya, saya nggak hafal harganya, bukan pedagang emas. Jadi kalau sudah nyampai 77,5 juta, maka itu sudah sampai 1 nisab. Kalaupun toh dari awal modalnya sudah besar, sekitar 77,5 juta, ya maka antara modal dengan harta yang ada, dagangan yang ada, laba yang ada, ya itu dihitung, ketemunya berapa ratus juta, maka kalau nyampai pada 77,5 juta berarti sudah nyampe 1 nisab, atau kali 2 atau kali 3, maka akan naik menjadi 2 kali lipat atau menjadi 3 kali lipat. Maka sejalan dengan kenaikan laba, harta benda yang didapat, naik pula zakat yang harus dikeluarkan dalam zakatut tijarah ini, ya. Jadi cara untuk mengeluarkan zakat tijarah demikian. Wa mastukhrija min ma'adini dzahab wal fiddah yukhraju minhu rubul usyuri fil hal in kana al mustakhrij min ahli wujubi zakat wal ma'adinu jam'u ma'danin. Nah, sekarang kita langsung berlanjut kepada zakat pertambangan. Zakat pertambangan. Pertambangan itu banyak sekali dari sumber alam, sumber dana alam yang ada, pertambangan pasir, juga pertambangan batu. Ini adalah pertambangan emas atau perak. Pertambangan emas atau perak yang harus disakati. Mim'adini dzahabi wal fiddati yukhraju minhu rubu'ul usyuri fil hali. Maka yang dikeluarkan adalah sama dengan seberapa besar tambang yang didapat atau hasil yang didapat daripada pertambangan emas atau perak. Kalaupun toh menghasilkan
77,5 gram dan sesuai dengan kelipatan, maka sebesar itu pula lah yang harus dikeluarkan dalam zakatnya pertambangan emas atau perak ini. Dan ini tidak perlu menunggu 1 tahun, ya, seketika hasil itu bisa didapat, bisa dihasilkan, maka dikeluarkanlah zakatnya ma'adinul zahab wal fiddah atau pertambangan emas atau perak ini. Tentu ingkanal mustakhrij min ahli wujubiz zakati, tentu yang mengeluarkan atau yang punya pertambangan itu adalah dari bangsa kita muslim, ya, hurriyah, milkutam, dan seterusnya, min ahli wujubi zakat. Qala rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumihi bid-dharain amin. Wa ma yujadu minar rikazi. Nah, ini sekarang dari zakat pertambangan emas perak kita akan beralih kepada pembahasan tentang zakatnya penemuan harta benda emas atau apa itu, qala rahimahullahu ta'ala, harta benda pendeman zaman jahiliyah dulu, baik dari zaman prasejarah atau zaman purbakala, zaman jahiliyah sebelum masuknya agama Islam, itu juga harus dizakati. Wa ma yujadu minar rikazi, bondo rikas, wa huwa dafinul jahiliyah, wa hiya al-halah allati kanat 'alaiha al-arab qabla al-islam minal jahli billah wa rasulih wa syara'i'id din wa syara'i'il islam. Ya, jadi sesuatu yang ditemukan ketika mungkin memang berprofesi di bidang itu atau sedang gali-gali rumah, mau gali sumur, gali parit di persawahan dan lain sebagainya, menemukan harta benda zaman kuno, maka itu harus dizakati. Qala rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumihi bid-dharain amin. Apapun itu, ya, harus ketika memang bisa diuangkan, bisa dijual menjadi harta benda yang ternyata nyampai 1 nisab, ya, maka harus dizakati dalam jumlah qala rahimahullahu ta'ala al-khumus, ya. Al-khumus 20%. Arikas qala rahimahullahu ta'ala dari emas atau perak, ya, dari emas atau perak. Kalau nemunya patung yang nggak laku, paling diminta oleh dinas purbakala, atau kalau nemunya apa itu pedang kuno, ya, paling menjadi koleksi dari emas dan perak. Saya tegaskan emas dan perak juga. Maka yang dia harus dikeluarkan adalah al-khumus. Khumus itu berapa persen? 20%. Jadi nisabnya berapa? Qala rahimahullahu ta'ala 543 gram itu kalau yang rikas perak, ya. Kalau rikas emas, ya, sama dengan
77,5 gram yang harus dikeluarkan lebih banyak, ini 20%. Ya iya ini nggak kerja, menggali, yang kerja kan galinya. Tapi penemuannya ini memang murni adalah pemberian dari Allah. Maka untuk sebagai katakan maharnya, sebagai syaratnya, itu hubungannya dengan rezeki, maka harus dikeluarkan 20% emas, perak 20%. Berapa? Kalau perak yang dikeluarkan, qala rahimahullahu ta'ala, 108,5 gram, hampir 109 gram ya. Tapi kalau emas itu 15,5 gram, itu adalah 20%-nya dari nisab 77,5 gram ya. Apabila yang dikeluarkan qala rahimahullahu ta'ala adalah emas dan perak, maka akan sama hitungan nisabnya dengan zakat yang lain yang hubungannya dengan harta benda, baik itu tijarah atau yang lain ya. Tetapi yang dikeluarkan adalah lebih banyak, 20%. Qala rahimahullahu ta'ala wa yusrafu masrafaz zakati, dan ditasarrufkan, didistribusikan ya, kepada mustahik, para mustahiki zakat ya, para orang-orang yang berhak mendapatkan zakat itu. Wa muqabilu annahu yusrafu ila ahli khumus al-madhkurina fi ayatil fai'i. Tapi muqabilul masyhur ya, tasarrufnya daripada harta zakat, harta benda rikas, itu ditasarrufkan kepada orang-orang yang berhak mendapatkan 1/5 atau 20% yang disebutkan di dalam ayatul fai' ya, ayat yang menerangkan tentang harta benda fai' daripada rampasan perang dari orang-orang kufar ya. Selanjutnya faslun wa tajibu zakatul fitri wa yuqalu laha zakatul fitrati ayil khilqati. Asal ini kita lanjutkan menerangkan tentang zakat fitrah, zakatul fitri atau zakatul fitrati atau zakatul hilqah. Bisalah sati asya'a al-islamu wa bihurubi syamsi min akhir yaumin min syahri ramadana wa wujudil fadli an qutihi wa quti iyalihi fi dhalikal yaum. Tentu Islam ya, qala rahimahullahu ta'ala, merupakan syarat utama. Fala fitrata ala kafirin asliyin illa fi raqiqihi wa qaribihi al-muslimin. Zakat fitrah ini yang dikeluarkan di akhir bulan Ramadan, merupakan satu persyaratan, adalah seseorang yang muslim yang hidup atau menemui tenggelamnya matahari di akhir hari atau hari terakhir di bulan suci Ramadan. Jadi kalau umpama Ramadannya ini 30 hari, berarti hari yang ke-30
Kalau Ramadannya 29 hari, berarti hari yang ke-29 ini dia menemukan maghribnya. Jadi ini bisa orang masih hidup sampai ba'da maghrib. Kalau ada orang mati sebelum maghrib, maka tidak wajib zakat karena tidak menemukan persyaratan wajibnya zakat fitrah. Begitu juga apabila ada seorang bayi, orang bayi wajib zakat. Iya, memang zakat tidak ada persyaratan, sudah balik. Islam, iya, Islamnya kan ikut orang tuanya. Jadi kalau ada bayi lahir sebelum maghrib, ini adalah orang yang menangi, yang menemukan akhir dari bulan Ramadan. Adapun setelah Isya malam Idul Fitri dia meninggal, ini dia tetap wajib dizakati oleh orang tuanya. Ya, jadi ada orang meninggal asar, maka dia tidak wajib zakat fitrah karena tidak menemukan syarat yang kedua. Kalau ada bayi lahir setelah maghrib, nah, ini tidak wajib karena tidak menemukan, tidak mengalami hidup bersamaan dengan tenggelamnya matahari pada akhir bulan suci Ramadan. Ya, dia mau ikut yang mana? Umpama ada perbedaan akhir penentuan bulan suci Ramadan atau awal Syawal, ya semuanya akan mengikuti secara praktis, termasuk puasanya, termasuk juga zakatnya. Ya, jadi ada sebuah pertanyaan atau mungkin bagaimana dengan bayi yang lahir setelah Isya? Oh ya, tidak wajib karena tidak menemukan akhir Ramadan. Bagaimana dengan orang mati setelah asar tapi tidak sampai maghrib? Enggak wajib. Jadi ada orang mati setelah maghrib wajib, ada bayi lahir sebelum maghrib wajib. Tapi kalau lahir setelah maghrib tidak wajib, mati sebelum asar atau sebelum maghrib juga tidak wajib. Biasanya kan ada yang memang takjil, hari tanggal berapa sudah tanggal 21 dan seterusnya. Ada orang yang sudah mengeluarkan zakat biar segera. Ternyata sebelum akhir dari bulan suci Ramadan dia sudah meninggal. Ya berarti dia tidak wajib. Itu bagaimana dengan, ya terserah mau ditarik kembali atau mau diberikan, ya, itu bukan zakat. Itu di beras atau zakat yang saya berikan itu bukan zakat, tapi sudahlah buat masak, buat makan, buat untuk sampean, karena sudah kadung diberikan. Ada wujudil fadli, dan ada kelebihan dari yang dimakan dan biaya hidup keluarga pada hari itu, yaumi idil fitri wa gadza lailatihi. Jadi malam dan hari raya Idul Fitri ia punya kelebihan harta untuk dimakan. Ini enggak ada beras, enggak ada apa, tapi kalau motoran ya cukup, itu namanya bisa diuangkan motornya. Motor, sepeda, dan harta bendanya banyak, tapi dia nggak punya beras, nggak punya uang umpama, ya tetap wajib. Itu fadula, biwujudil fadli angkutihi wa kuti iyalin. Kalau malam itu nggak ada yang bisa dimakan, yang malam itu belum ada hidup opo cari besok dari Allah, nah, maka tidak wajib karena tidak ada yang mau dimakan. Wa yuzakki asasu an nafsihi wa amman talzamuhu nafaqatuhu minal muslimin.
Wajib berzakat seseorang atas nama dirinya sendiri, juga dari atas nama orang-orang yang wajib ia nafkahi. Orang-orang yang dinafkahi itu adalah orang muslim, dari anaknya, dari istrinya. Kemudian kalau orang tuanya adalah kategori orang yang sudah wajib dinafkahi oleh dirinya karena sudah tidak punya penghasilan, tidak mampu bekerja dan lain sebagainya. Tidak usah kerja Pak, udah ikut saya yang biayai kehidupannya sehari-hari dan sebagainya, yang ibu maka menjadi bagian ia juga dalam melakukan zakat fitrah. Ya Rabbi so'an wa yuzakki an nafsi so'an min kuti baladi in kana baladiyan fa in kana fil baladi aqwatun wala baba'duha wa jabal ikhrad minhu. Wajib mengeluarkan satu sok. Satu sok itu berapa? Qala rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi, ada beberapa versi, kita punya data. Satu sok beras putih itu 27,5 gram, 2 kilo 7 on setengah. Ya, itu qala rahimahullahu ta'ala ukuran sudah merupakan ukuran ikhtiyat dan ukuran valid, tetapi mungkin karena kita mengeluarkannya setahun sekali, ada yang dijangkepi menjadi 3 kilo. Bagaimana dengan yang 2,5? Ya itu ukuran paling kecil itu, ya pada ukuran paling rendah, maka kita ambil yang tengah itu sudah adil, 2 kilo 7 on setengah. Tinggal sedikit yang mau dijadikan beberapa 3 kilo. Dengan mengeluarkan makanan yang menjadi makanan pokok di daerah kita berdiam, ya. Kalau memang daerah kita biasanya makan beras, ya juga mengeluarkan beras putih. Apabila di daerah kita ini ada beberapa makanan pokok, ada yang beras, ada yang jagung, ada yang mungkin gandum, ada yang sagu mungkin, maka keluarkanlah yang paling dominan, ya. Ini mayoritas adalah mengeluarkan qala rahimahullahu ta'ala yang paling dominan, yang paling ghalib di daerah kita. Ini mayoritas pakai beras putih makannya, yang mengeluarkan yang beras putih. Kalau di daerah, mungkin daerah luar Jawa ada yang lebih dominan sagu, yang mengeluarkan sagu dan seterusnya. Walau kana syasu fi badiyatin la kuta fiha akhraja min kuti aqrabil biladi ilaihi. Seandainya ada di suatu daerah terpencil yang di daerah itu tidak ada makanan pokoknya, tidak ada makanan pokok, karena semuanya makan dari, ya mungkin dari tumbuh-tumbuhan, dari umbi-umbian dan lain sebagainya, maka mengikuti kebiasaan makanan pokok di daerah terdekat. Wa malam yusir isoin bal bibadihi lazimahu dzalikal ba'du. Apabila ada orang yang tidak mampu berzakat sesuai dengan jumlah, wa malam yusir, tidak mampu mengeluarkan satu sok 27,5, lazimau dzalikal ba'du, hanya mampunya mungkin kurang daripada itu,
wajib dia mengeluarkan apa yang ia mampu. Ya, demikian. Bagaimana dengan mengeluarkan zakat tunai pakai uang? Dipersilahkan, tapi tidak mengikuti pendapatnya Imam Syafi'i, tidak mengikuti kitab Fathil Takrib atau Fathil Qorib ini, dengan harga yang mungkin kita sudah sering mengetahui dari Nahdlatul Ulama, sering memberikan batasan-batasan informasi tentang seberapa besar kalau mau mengeluarkan zakat pakai tunai. Ya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.